Sobat Islam. Panas situasi kondisi dan kabar terkini dari Rempang usai ricuh kelompok pendemo yang bentrok dengan aparat hingga luka berjatuhan dan sebagian ditangkap pihak kepolisian. Kasus Rempang yang menuai perhatian luas kini juga mendapat dukungan beragam dari para pengkritik, pengamat, dan tokoh besar Islam yang prihatin dengan keadaan warga yang sekarang mulai terusir di tanah leluhur mereka sendiri yang telah beratus-ratus tahun mereka singgahi, hingga anak-anak dan para ibu menangis melihat kondisi yang terjadi sehingga tidak rela bila harus meninggalkan tempat kelahirannya walau dibayar berapapun harganya. Lantas bagaimana sikap dan apa rencana besar serta kelanjutan kasus Rempang ke depan hingga para tokoh besar serukan hal penting ini? Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Sekarang masyarakat Rempang terusir, Pak, di tanah leluhur mereka sendiri. Beratus-ratus tahun mereka tinggal di situ. Baik anak-anak, para ibu menangis. Sungguh kami tidak tega. Ngomong, Pak, sama bawahan Bapak. Bilang kalau perlu kasih sanksi mereka yang mengintimidasi rakyat. Rakyat itu tidak perlu dikerasin, nggak perlu diintimidasi. Karena mereka hanya mempertahankan hak-haknya mereka saja yang kalian ambil demi investor. Hanya demi satu orang yang ingin menguasai tanah tersebut dengan dalih investasi, Pak. Tapi merampas hak-hak rakyat yang ingin mempertahankan tanah leluhurnya. Inilah Rempang yang kini makin panas terkait sejumlah kasus yang nyatanya tidak ditangani dengan cerdas, santun, dan manusiawi. Rempang yang bersebelahan dengan Singapura dan bagian dari Batam yang dikenal dengan perputaran uang yang tinggi dan menjadi lokasi strategis para investor, sehingga yang di awal warga sekitar memiliki harapan bisa kecipratan sedikit rejeki dari orang-orang besar yang mengembangkan usaha karena wilayahnya berdekatan dengan wilayah yang sudah dikenal maju. Tapi apa yang terjadi? Warga akan direlokasi dari tanah tercintanya dengan alasan tanah milik negara yang akan dikelola oleh perusahaan, sehingga warga didorong mundur ke tempat sunyi yang perkembangan ekonominya masih sepi. Melihat kemajuan ekonomi Rempang yang di depan mata namun harus sirna seketika bila terpaksa harus meninggalkan lokasi tercinta, hingga para tokoh besar ini ikut angkat bicara menyerukan beragam suara. Ini adalah hari-hari yang membahagiakan bagi orang yang mengerti hakikat al-hurriyatul insan. Orang yang memahami hakikat kemerdekaan, maka ini adalah tanda-tanda bahwa negara kita membutuhkan revitalisasi jihad fisabilillah untuk menjadikan Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan 17 Agustus tahun 1945 akan menjadi negara yang betul-betul merdeka dengan membatalkan semua program-program yang tidak memberikan kebaikan dan perbaikan buat masyarakat. Saya marah. Marah itu adalah adabnya. Kalau marah karena nilai kebenaran dan nilai luhur, maka dia akan menjadi sebuah mesin perlawanan. Intinya kepada semua yang telah terlanjur membangunkan para pendekar-pendekar, para pejuang-pejuang Melayu, para pejuang-pejuang Nusantara, siapa yang pernah tahu itu Pangeran Diponegoro, seorang panglima perang yang merupakan terah dari jenis seri, yang pastinya seluruh kekuatan jihadis akan muncul dengan semangat merah putih, dengan semangat Pancasila, dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Kalau mau merelokasi umat, mau dipindahkan boleh, bukan nggak boleh, sudah. Kalau ada kepentingan yang lebih utama, ada kepentingan yang lebih besar, silakan gusur umat, silakan pindahkan umat, tapi wajib wasyawirhum fil amri. Ajak mereka musyawarah, tanyakan mereka bagaimana kemauan mereka, bujuk sampai mereka ridho. Nggak boleh mereka disalimi, nggak boleh mereka ditindas, nggak boleh saudara mereka diperlakukan dengan tidak adil. Apalagi sampai ditangkepin, udah dimasukin ke mobil, dianjing-anjingin. Apa pemimpin nggak begitu, saudara? Nggak boleh. Nah, jadi apa yang kita lagi saksikan saat ini, saudara, ini adalah kehancuran daripada kepribadian kepemimpinan, atau dengan kata lain, kita sedang mengalami darurat kepemimpinan. Kita butuh pemimpin
seperti yang dicontohkan oleh Nabi, pemimpin yang santun, pemimpin yang baik, pemimpin yang cinta rakyat, pemimpin yang tidak menindas rakyat, pemimpin yang mengajak musyawarah rakyatnya, pemimpin yang gampang memaafkan, pemimpin yang mendoakan rakyatnya dengan kebaikan, bukan pemimpin yang menyusahkan rakyat, saudara. Semoga warga Rempang mendapat kepastian hukum yang jelas dan memihak rakyat, dan semua warga di sana bisa mendapatkan solusi terbaik dari pemerintah, sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa hal yang paling menyedihkan di mana saat kamu melupakan etik kamu dan memaksakan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan meski menyakitkan orang lain. Dan ingatlah bahwa dunia ini menyediakan hal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi nampaknya ini tidak berlaku bagi orang-orang yang serakah hingga tak ada lagi memikirkan orang lain. 3 bulan kampung tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Siapa yang setuju tunjuk jari. Sekolah. Beredar viral video-video Pak Jokowi yang telah lawas dalam kampanye 2019 itu bahwa kampung tua akan disertifikatkan dan paling lambat-lambatnya 3 bulan. Jadi itulah konsekuensi daripada janji politik yang mungkin suatu saat nanti entah akan ditunaikan ataupun sama sekali tidak akan ditunaikan, atau bahkan mungkin dari janji itu yang manis akan berubah menjadi sebuah kepahitan yang mendalam, karena saat ini warga Rempang harus mengangkat kaki dari tempat yang sudah mereka huni berpuluh-puluh tahun lamanya. Semoga bagi saya video ini viral dan kemudian sampai ke timnya Pak Jokowi ataupun ke Bapak Jokowi sendiri untuk kembali mengingat apa yang sudah pernah diucapkan atau apa yang sudah pernah dijanjikan kepada warga Rempang. Semoga warga Rempang mendapat kepastian hukum yang jelas, dan semoga saya doakan warga Rempang bisa mendapatkan solusi yang terbaik daripada pemerintah. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.